Oke, jadi materi deret berkala dan peramalan di sini kita ada analisis tren, ada analisa variasi musim, analisa siklus, menggunakan analisa tren untuk mendapatkan estimasi nilai di masa mendatang, dan pengelolaan analisis deret berkala dengan Microsoft Excel. Nah, untuk yang pertama yaitu analisa tren. Jadi, analisa tren di sini adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya itu cukup rata. Untuk analisa tren sendiri ada 3, yaitu tren linier, tren kuadratis, dan tren eksponensial. Untuk yang pertama yaitu tren linier. Nah, di sini tren linier ada tren linier positif dan tren linier negatif. Ini yang positif, terus yang ini negatif. Nah, ini di sini kita mencari persamaan tren linier. Rumusnya yaitu ZT sama dengan A plus B kali X. Nah, A di sini kita cari dengan cara A sama dengan jumlah Z dibagi N. Untuk B-nya yaitu jumlah X kali Z dibagi jumlah X kuadrat. Oke, untuk contoh soal di sini diketahui tabel volume penjualan barang X dalam ribuan tahun 2005 sampai 2013. Nah, ini tabel dari contoh soalnya. Terus di sini dari tabel ini kita disuruh mencari persamaan tren linier dan berapa kira-kira peramalan penjualan barang X pada tahun 2020. Di sini dalam tabel sini udah diketahui dari penjualan atau Z, X kali Z sama X kuadrat. Jadi kita tinggal masukin ke rumusnya. Jadi sebelum kita mencari persamaan tren liniernya, kita mencari A sama B-nya dulu. Untuk A-nya tadi kan rumusnya jumlah Z dibagi N. Nah, jumlah Z di sini kita diketahui yaitu 2460. Terus untuk N-nya sendiri 9. 9 itu dari jumlah tahunnya, kan dari 2005 sampai 2013 itu ada 9 tahun. Nah, jadi untuk A-nya sendiri 2460 dibagi 9 hasilnya 273,33. Untuk B-nya rumusnya jumlah X kali Z dibagi jumlah X kuadrat. Untuk jumlah X kali Z-nya di sini diketahui itu 775. Nah, terus untuk jumlah X kuadrat di sini ada 60. Jadi tinggal kita masukin 775 dibagi 60 itu hasilnya 12,92. Terus kita masukin ke persamaan tren liniernya yaitu YT sama dengan A plus B kali X. Jadi A-nya di sini adalah 273,3 dan B-nya 12,92. Jadi persamaannya yaitu 273,33 ditambah 12,92X. Nah, jadi dari persamaan tersebut kita disuruh mencari atau meramalkan penjualan pada tahun 2020. Jadi kita gunain rumusnya Z sama dengan 273,33 ditambah 12,92. Nah, untuk kode tahun 2020 ini atau X-nya itu sama dengan 11. 11 itu dari kan X-nya di sini kan pada waktu 2013 kan ada 4. Terus kita ditelusuri aja sampai tahun 2020 hasilnya itu adalah 11. Jadi Z sama dengan 273,33 ditambah 12,92 dikali 11 itu hasilnya 415,45. Nah, artinya penjualan barang X pada tahun 2020 itu sebesar 415.450 unit. Baik, untuk analisa tren yang kedua yaitu mengenai tren kuadratis. Nah, tren kuadratis sendiri disebut dengan tren nonlinier karena di sini menggunakan interval yang panjang untuk pola linier sehingga seringkali membuat pola menjadi tidak linier dan hasil yang tidak sesuai dengan pola linier. Jadi tren kuadratis ini itu digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini ini adalah contoh kurva tren kuadratis. Untuk persamaan tren kuadratis sendiri yaitu Z sama dengan A plus BX plus CX dibagi 2, di mana Z adalah nilai tren pada periode tertentu,
A. Nilai tren pada periode dasar. B dan C itu merupakan perubahan tren setiap periode, dan X itu unit periode yang dihitung dari periode tertentu. Untuk mencari A sendiri, yaitu rumusnya jumlah Z dikali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X maka 2 kali Z dikali jumlah X kuadrat dibagi N kali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X kuadrat pangkat 2. Untuk mencari B-nya yaitu jumlah X kali Z dibagi jumlah X kuadrat, dan untuk mencari C-nya yaitu N dikali jumlah X kuadrat Z dikurangi jumlah X kuadrat dikali jumlah Z, terus dibagi dengan N dikali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X kuadrat pangkat 2. Ini adalah contoh soal. Nah, di sini ada tabel penjualan dari tahun 2011 sampai 2017. Di sini udah diketahui Z, terus diketahui X, XY, X kuadrat, X2Z, X pangkat 3, sama X pangkat 4. Nah, dari tabel tersebut kita disuruh mencari persamaan tren kuadratiknya dan berapa peramalan penjualan pada tahun 2018. Oke. Nah, di sini karena dari tabel tersebut udah diketahui tentang X kuadrat, dan lain sebagainya, jadi kita tinggal masukin ke persamaannya. Kita mencari A-nya dulu, dimasukin. Nah, dari A di sini diperoleh hasil 137,29, terus dari B diperoleh 7,14 dan C-nya 1,69. Nah, terus kita tinggal masukin ke persamaan tren kuadratisnya, yaitu A plus B kali X ditambah C X pangkat 2. Jadi kita tinggal masukin A-nya di sini ada 137,29, terus B-nya 7,14 dan C-nya 1,69. Jadi persamaan kuadratisnya itu adalah Z sama dengan 137,29 ditambah 7,14 X ditambah 1,69 X kuadrat. Nah, persamaan kuadratis ini dapat kita gunakan untuk mencari peramalan penjualan. Di sini karena kita disuruh mencari tahun 2018, jadi kita mencari X-nya dulu. Nah, mencari X-nya ini karena di sini dari tahun-tahun sebelumnya udah diketahui X-nya, jadi kita tinggal masukin yang tahun 2018. Dari 2017 ini X-nya kan 3, berarti 2018 X-nya itu 4. Jadi tinggal di perumusan ini X-nya kita ganti menjadi 4. Jadi ini sama dengan 137,29 ditambah 7,14 kali 4 ditambah 1,69 kali 4 pangkat 2 atau 16. Terus diperoleh hasil 192,99 unit, atau jika dibulatin menjadi 193 unit. Terus yang selanjutnya yaitu materi tentang tren eksponensial. Nah, biasanya tren ini itu digunakan untuk mengukur sebuah deret waktu yang mengalami kenaikan atau penurunan yang cepat. Di sini ada kurva dari tren eksponensial. Untuk rumusnya sendiri, untuk mencari persamaan tren eksponensial yaitu dengan cara ZT sama dengan A kali 1 plus B pangkat X. Terus untuk mencari A-nya sendiri yaitu dengan cara anti ln dikali jumlah lnz dibagi dengan n. Dan untuk mencari B yaitu dengan cara anti ln jumlah X dikali lnz dibagi jumlah X pangkat 2. Nah, ini adalah contoh soal. Di sini ada tabel penjualan dari tahun 2007 sampai 2011. Dari sini itu udah diketahui Z, X kuadrat, LNZ, X, LNZ. Dari tabel tersebut kita disuruh mencari persamaan tren eksponensial dan ramalan penjualan tahun 2012 dan 2015. Terus kita sebelum itu mencari A sama B-nya dulu. Dari rumus tersebut kita masukin, karena sebelumnya jumlah LNZ kan udah diketahui nih. Jumlahnya yaitu 9. Terus N-nya karena dari 2007 sampai 2011 berarti N-nya 5 tahun. Terus jadinya hasilnya itu anti LN 9 dibagi 5 sama dengan anti ln 1,8. Nah, hasilnya A-nya itu 0,1. Terus untuk yang B hasilnya itu 0,1. Dari A sama B tadi kita masukin ke rumus YT, yaitu
A dikali 1 plus B pangkat X. Jadi 6,1 dikali 1 plus 0,1 X. Ini adalah persamaan dari tren eksponensial. Jadi dengan persamaan tadi kita disuruh mencari peramalan tahun 2015 sama 2012. Tahun 2012 itu X-nya 3 dan tahun 2015 X-nya itu 6. Jadi tinggal kita masukin dengan cara X-nya itu diganti 3 sama diganti 6. Untuk tahun 2012 YT-nya ketemu 8,12 dan untuk tahun 2015 YT-nya ketemu 10,80. Selanjutnya yaitu ada analisa variasi musim. Variasi musim ini berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim tertentu atau tahunan. Nah, fluktuasi dalam satuan ini ada beberapa macam yaitu bulanan, triwulan, caturwulan, dan semester. Nah, sebenarnya di sini metode rata-rata itu ada banyak, tapi di sini menjelaskan tentang metode rata-rata bergerak. Metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Ya, di sini ada rumus yaitu indeks musim sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi. Nah, nilai rasio ini sama dengan data asli dibagi data rata-rata bergerak. Lalu faktor koreksi ini sama dengan 100 kali N dibagi jumlah rata-rata selama N. Nah, di sini ada contoh soal. Dari data produksi padi di bawah ini, hitunglah indeks musim dengan metode rata-rata bergerak untuk triwulan. Di sini ada tahun 2008 sampai 2011 memproduksi jumlahnya ini dan triwulan 1 sampai 2 sampai 3. Untuk menjawabnya, di sini ada rumus untuk mencari total bergerak triwulan yaitu penjumlahan setiap 3 triwulan. Jadi misalkan tahun 2008 di situ kan ada data asli 22, 14 sama 8. Nah, itu dijumlahkan. Nah, maka total bergerak triwulan hasilnya itu ada 44. Lalu mencari rata-rata, yaitu rumusnya total bergerak triwulan dibagi 3. Di sini misalkan ada total bergerak triwulannya itu misalkan ada 44. Nah, 44 itu dibagi 3. Jadi jumlahnya yaitu 14,7. Kan di situ sudah ada di tabel. Terus untuk mencari indeks musim pada rumusnya itu ada data asli dibagi data rata-rata dikali 100. Jadi di sini data aslinya misalkan 22 terus dibagi dengan data rata-rata 14,7 terus dikali 100. Nah, di situ jadi jumlahnya indeks musimnya itu ada 95 dan seterusnya seperti itu. Lalu selanjutnya setelah mendapatkan indeks musim setiap triwulan, maka dikelompokkan ke dalam triwulan yang sama untuk mengetahui rata-rata setiap kuartal dari setiap tahunnya. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Jadi tahun 2008 sampai 2011 itu dijumlahkan. Jadi rata-ratanya seperti tabel di sini. Lalu ada jumlah kuartal dalam setahun N sama dengan 3. Nah, oleh sebab itu penjumlahan nilai rata-rata indeks kuartal yaitu 159 ditambah 92 ditambah 51 semestinya 302. Namun yang terjadi adalah 301. Hal ini terjadi karena adanya pembulatan. Oleh sebab itu perlu diperhatikan faktor koreksi. Nah, di sini ada faktor koreksi itu sama dengan 100 kali N dibagi jumlah rata-rata. Nah, di sini sudah diketahui jadi 100 kali 3 dibagi 159 ditambah 92 ditambah 51. Hasilnya 300 dibagi 301. Nah, ketemu 0,996. Nah, terus indeks musim kuartal selanjutnya dikalikan dengan faktor koreksi tersebut. Misalnya di sini ada indeks triwulan 1 sama dengan 159 dikali 0,996 itu hasilnya 158,36.
Lalu untuk indeks triwulan yang kedua itu ada 92 kali 0,996 sama dengan hasilnya 91,63. Lalu selanjutnya ada indeks triwulan 3 yaitu 51 kali 0,996 sama dengan 50,79. Oke, selanjutnya yaitu analisa variasi siklus. Gerakan jangka panjang di sekitar garis tren dan berlaku untuk data tahunan. Gerakan siklus berulang setelah jangka waktu tertentu. Siklus sendiri bisa diartikan suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lain. Nah, ini ada rumus cara mencari indeks siklus. Yang pertama, Y sama dengan T kali S kali C kali I. Yang kedua, Y per S sama dengan T kali C kali I. Karena T kali C kali I ini menunjukkan data normal. Untuk memperoleh faktor siklus, maka T dikeluarkan dari data normal sehingga menjadi CI sama dengan TCI per T. Oke, di sini udah ada contoh soalnya. Dari data produksi padi di bawah ini, hitunglah indeks siklusnya. Nah, di tabel ini sudah disediakan tahun-tahunnya, produksinya, dan juga triwulannya. Langsung aja, nah ini jawabannya. Y ini adalah merupakan penjumlahan. Lalu untuk mencari T-nya sendiri, ini menggunakan metode least square, yaitu Y sama dengan A plus BX. Itu kayak rumus di materi awal tadi. Nah, terus yang kedua, untuk mencari TCI itu Y per S dikalikan 100. Untuk mencari CI itu TCI per T kali 100. Nah, C ini menggunakan metode rata-rata bergerak dengan menjumlahkan setiap triwulan kemudian dibagi 3. Seperti itu. Selanjutnya yaitu menggunakan analisis tren untuk mendapatkan estimasi nilai di masa yang akan datang. Sebelumnya, analisis tren merupakan salah satu analisis statistik dengan membandingkan data antar waktu. Analisis tren berguna untuk ditujukan dalam melakukan suatu estimasi atau peramalan data yang ada pada masa yang akan datang. Data dapat berupa nominal maupun rasio. Analisis tren ini digunakan dalam berbagai aplikasi. Salah satunya adalah dalam ekonomi, laporan keuangan, pemasaran, kredit, dan lain-lain. Pola yang terbentuk dari data historis dapat digunakan sebagai dasar untuk meramalkan data di masa yang akan datang. Selain untuk prediksi, analisis tren juga dapat digunakan untuk data yang hilang pada periode pengamatan tertentu. Contoh penggunaan analisis tren. Misalnya dalam pemberian kredit, analisis ini dilakukan secara terperinci, meliputi analisis tren rasio keuangan dan aliran kas atau arus kas beberapa periode akuntansi untuk menentukan besarnya kredit yang dapat diberikan. Hal tersebut berguna untuk menentukan apakah keadaan keuangan debitur cenderung membaik atau memburuk. Contoh lainnya yaitu dalam hal pemasaran. Kita dapat mengamati data penjualan agregat selama periode bertahun-tahun untuk menentukan apakah penjualan tahunan umumnya naik, turun, atau konstan. Untuk data yang hilang dalam periode pengamatan tertentu, misalnya data penjualan di tahun 2010 tidak ada. Kita dapat memprediksinya berdasarkan pola sebelum tahun 2010 atau setelah tahun 2010. Jika pola berbentuk linear, kita dapat mengambil rata-rata data penjualan di tahun 2009 dan 2011 sebagai angka penjualan di tahun 2010. Yang selanjutnya, pengolahan analisis deret berkala dengan Microsoft Excel. Langkah-langkah yang pertama, masukkan data Y dan data X pada sheet Microsoft Excel. Yang kedua, klik icon tools pada data analisis dan pilih simple linear regression. Yang ketiga, pada kotak data Y, variabel cell rank, masukkan data Y dengan memblok kolom yang memuat data Y. Yang keempat, pada kotak data Y X, variabel cell rank, masukkan data X dengan memblok kolom yang memuat data X.
Yang terakhir yaitu klik tombol OK, maka hasilnya akan keluar Y aksen sama dengan A plus B X yang dinyatakan A dinyatakan sebagai intercept dan B sebagai X variabel 1 pada kolom koefisien. Dapat dilihat pada gambar di slide selanjutnya. Sebagai acuan, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.